Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kebun di Cenggiring, di mana pada saat ini kopi sedang berbuah pada tahap mata kepiting. Terlihat buah lumayan banyak yang menempel daripada yang rontok. Setiap ranting pada kebun ini rata-rata berisi di atas 10 dompol, dan setiap dompol rata-rata berisi antara 10 hingga 30 buah ceri. Setiap ranting di kebun ini tampak merupakan ranting B1 atau ranting yang baru pertama kali berbuah. Ranting-ranting B1 ini telah dipersiapkan sejak bulan 10 pada tahun yang lalu, di mana rata-rata pertumbuhannya setiap bulan yaitu 2 ruas. Pada klon cipto yang ada di kebun ini, ranting yang keluar rata-rata adalah ranting raja, di mana satu ranting bisa memiliki hingga 10 cabang. Setiap cabang telah dipelihara 5 hingga 10 ranting raja. Pembungaan pada kebun yang terletak pada ketinggian 860 meter di atas permukaan laut ini dimulai sejak bulan 6 yang lalu. Hingga kini telah mengalami 3 kali pembungaan raya. Perbedaan waktu berbunga pada satu pohon menyebabkan adanya perbedaan besaran pada buah kopi dan juga akan mempengaruhi waktu panen kopi pada setiap batangnya. Sejak terbentuknya bunga hingga masa panen, tanaman kopi membutuhkan 36 minggu atau 9 bulan. Sehingga panen akan dilaksanakan 9 bulan kemudian. Apabila pembungaan dimulai pada bulan 6, maka panen pertama diperkirakan akan terjadi pada bulan 4 atau awal bulan 5 tahun yang akan datang. Hingga bulan 10, tanaman kopi akan terus mengeluarkan bunganya. Dan bunga yang keluar hingga bulan 10 ini merupakan bunga untuk buah musim yang akan datang. Bila pembungaan terjadi melewati bulan 10, maka bisa dipastikan bahwa bunga tersebut merupakan bunga untuk buah selang. Buah selang adalah buah yang dipanen di antara 2 kali musim panen raya. Buah kopi selang ini memiliki kualitas yang rendah. Buah selang juga akan sangat mempengaruhi jumlah panen raya yang akan kita panen pada saat panen raya nanti. Semakin banyak jumlah kopi selang yang kita dapat, maka bisa dipastikan semakin sedikit jumlah kopi panen raya yang akan kita dapat. Untuk mengatur agar pembungaan pada kopi dapat serentak, maka dapat dimulai dari pemeliharaan tunas ranting atau tunas produksi. Pemeliharaan tunas produksi yang baru atau BN0 dilakukan pada bulan yang sama dan memiliki panjang ruas yang sama. Di samping itu juga pada setiap batangnya tidak boleh terlalu banyak ranting produksi yang baru karena akan mempengaruhi jumlah buah yang akan kita dapatkan. Pensortiran ranting produksi dapat dilakukan setelah tunas ranting produksi yang baru memiliki panjang sekitar 5 hingga 6 ruas atau pada bulan 11 atau 12 yang akan datang. Penyortiran tunas ranting produksi atau B0 dengan menunggu waktu yang tepat, yaitu pada saat ranting produksi memiliki panjang 5 hingga 6 ruas, bertujuan untuk agar kita dapat memilih ranting-ranting yang betul-betul sehat, segar, dan memiliki cabang-cabang yang banyak. Bila ranting produksi yang baru yang akan kita pelihara memiliki cabang yang banyak atau tunas raja, maka setiap batang
akan kita pelihara 4-8 tunas raja per batang. Namun, apabila ranting yang kita pelihara merupakan tunas tunggal, maka akan lebih banyak lagi yang akan kita pelihara, disesuaikan dengan target buah yang akan kita capai. Untuk menghasilkan 1 kilo green bean, satu batang kopi membutuhkan 20 ranting tunggal. Dengan asumsi satu ranting tunggal memiliki 7 dompol dan satu dompol memiliki 20 jari. Dengan hitungan seperti itu, maka akan kita dapatkan 4.500 hingga 5.000 biji green bean. Bulan 10 ini merupakan akhir dari masa pembungaan dan tanaman kopi memasuki perkembangan vegetatif atau perkembangan tunas-tunas dan ranting-ranting yang baru. Seiring dengan masuknya musim penghujan, maka tanaman kopi akan mengembangkan tunas-tunas ranting produksi yang baru dengan sangat lebatnya. Dan pada saat inilah waktu kita untuk memelihara tunas-tunas ranting yang baru untuk dipersiapkan ranting-ranting produksi pada tahun berikutnya. Pada saat ini merupakan pekerjaan berat bagi tanaman kopi, di mana tanaman kopi menumbuhkan tunas-tunas yang baru dan juga membesarkan buah-buahnya. Oleh karena itu, pada masa kritis ini diperlukan tambahan nutrisi atau unsur hara, yaitu berupa pupuk-pupuk yang lengkap dosisnya. Pupuk yang diperlukan yaitu urea untuk pertumbuhan tunas-tunas yang baru, kemudian KCl untuk mempertahankan buah dan mengisi buah agar tidak rontok. Selain itu, penyemprotan dengan pupuk-pupuk buah dan pupuk-pupuk daun juga sangat diperlukan untuk menambah pupuk-pupuk mikro yang dibutuhkan seperti kalsium, magnesium, boron, dan sebagainya. Selain itu, penyemprotan dengan fungisida dan insektisida untuk mencegah pembusukan pada bunga dan buah juga sangat diperlukan. Insektisida diperlukan untuk mencegah dari serangan hama-hama dan penyakit tanaman. Pada kebun ini telah diaplikasikan sebanyak 2 kali penyemprotan insektisida fungisida ditambah dengan pupuk-pupuk tambahan yaitu kalsium, boron, magnesium, dan sulfur. Penyemprotan dilakukan sejak bulan 8 yaitu saat pembungaan raya yang kedua. Dengan penyemprotan tersebut sudah tampak hasilnya di mana bunga tidak banyak yang busuk dan juga buah tidak banyak yang rontok. Sedangkan penaburan pupuk telah dilakukan sebanyak 1 kali sejak panen berakhir yaitu pada awal bulan 10 dengan menggunakan pupuk urea dan KCl perbandingan 1:2, 1 sak urea dan 2 sak KCl tiap hektarnya. Pada bulan Januari tahun yang akan datang direncanakan akan dipupuk lagi dengan menggunakan jenis pupuk yang sama dan perbandingan yang sama pula. Sedangkan pemupukan ketiga akan dilaksanakan pada bulan Maret atau April yang akan datang dengan menggunakan jenis pupuk yang lebih lengkap yaitu urea, KCl, dan TSP dengan perbandingan 1:1:1. Setiap hektar akan mendapatkan 1 sak urea, 1 sak TSP, dan 1 sak KCl. Sedangkan pemupukan yang keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli dengan menggunakan jenis pupuk yang sama, yaitu urea, KCl, dan TSP dengan perbandingan yang sama pula. Sehingga 1 hektar akan mendapatkan jumlah pupuk total sebanyak 6 kuintal dengan aplikasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Pengaplikasian pupuk ini disesuaikan dengan fase-fase perkembangan tanaman kopi, dimulai dari pembentukan bunga, pembentukan buah, penumbuhan tunas yang baru, serta pengisian buah. Fase yang paling kritis pada tanaman kopi yaitu pada saat pembentukan bunga, pembentukan buah, dan pengisian buah. Di mana pada pembentukan bunga sering terjadi pembusukan bunga. Begitu juga dengan pembentukan buah. Sering terjadi buah sebesar mata kepiting, rontok, atau menghitam.
Hal ini sebenarnya terjadi akibat serangan jamur dan juga serangan serangga, di mana pada saat hujan berlebihan, udara menjadi lembab. Udara yang lembab menyebabkan perkembangan jamur yang begitu pesat. Jamur akan menyerang pada saat bunga mekar dan saat buah mata kepiting. Perkembangan serangga penggerek buah kopi dan juga penggerek ranting kopi juga begitu pesat. Kedua serangga ini menyenangi lokasi yang gelap dan lembab. Bila lingkungan kebun kopi kita gelap dan lembab, sudah dapat dipastikan akan menghasilkan buah yang kurang maksimal. Untuk mengatasinya, maka diperlukan penyemprotan dengan insektisida dan fungisida. Juga perlu pemangkasan tanaman kopi agar tidak gelap, serta naungan dikurangi atau bahkan dibuang sama sekali untuk memaksimalkan sinar matahari dan mengurangi kelembapan di kebun kopi. Serangga penggerek buah kopi umumnya menyerang pada saat buah kopi telah tua. Apabila serangan terjadi pada saat buah kopi mata kepiting, maka dipastikan buah akan rontok. Terlihat pada kebun ini setelah penyemprotan dengan fungisida, insektisida, dan juga menggunakan kalsium, buah dapat menjadi maksimal. Juga terjadi penyulaman terhadap buah-buah yang rontok. Penggunaan klon-klon unggulan lokal setempat kami sarankan untuk dilakukan oleh petani, karena klon-klon unggulan biasanya sudah adaptasi dengan lingkungan sekitar kita sendiri. Seperti klon Cipto ini merupakan klon lokal yang dikembangkan, memiliki keunggulan tahan terhadap kerontokan dan memiliki ruas yang banyak pada setiap rantingnya. Selain itu, klon ini memiliki sifat akan merontokkan daunnya setelah buah terbentuk. Dengan berkurangnya daun pada setiap batang kopi tentu saja akan memaksimalkan sinar matahari menyinari hingga ke dasar tanah. Dengan sinar matahari yang maksimal tentu saja kelembaban di kebun akan terjaga. Kelembaban yang ideal bagi tanaman kopi akan menghambat perkembangan bibit-bibit penyakit, baik fungi maupun insek. Kelembaban yang ideal tentu saja akan membantu tanaman kopi untuk berproduksi secara maksimal. Perawatan tanaman kopi dengan maksimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani menjadi minimal 2 ton per hektar per tahun. Apabila dalam 5 tahun masa panen petani telah dapat menghasilkan di atas 2 ton per hektar, itu berarti petani Indonesia sudah hampir menyamai petani Brazil. Untuk mengejar ketertinggalan kita, tidak diperlukan teknologi yang canggih ataupun alat-alat yang serba mesin. Ternyata dengan cara dan mengubah sistem yang kita laksanakan selama ini akan dapat merubah hasil yang kita dapatkan. Para pemirsa dan para kopista, semoga video yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ambil segala ilmu yang bermanfaat, terapkan pada kebun kita. Semoga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.